Darahnya sih nggak banyak, tapi sangat menggumpal. Nah, ini bahaya banget ya. Halo bolo, bertemu lagi denganku, makhluk Tuhan RT 8. Hari ini aku ingin bekam salah satu jurumudi baru yang ada di kapal ini. Jadi, jangan kemana-mana, ikuti terus. Nama saya Zainal Kamarudin, asal dari Bojonegoro. Saya kru baru di sini. Saya dapat informasi makhluk Tuhan RT 8 bisa terapi. Keluhan saya untuk sekarang, badan pegal-pegal, sering capek, sakit di leher dan sekitarnya. Alhamdulillah, saya bertemu makhluk Tuhan RT 8. Harapan saya setelah bekam, saya bisa mendapat kesembuhan. Kita tensi dulu ya Udin. Tekanan darahnya biasa rendah apa tinggi Udin? Tinggi. Tinggi. Oke. 110/70. Oke lah, termasuk normal. Kalau aku biasanya selalu mengecek menggunakan suhu tubuh. Biasanya di suhu tubuh yang panas, hangat, itu memiliki gumpalan darah yang gak beres. Nah kayak gini, ini hangat banget. Dari satu bagian ke bagian yang lain itu beda setiap tubuh. Nah, ini kelihatan. Benjolannya gak terlalu banyak, tapi tetap ada. Ini masih ada. Nah, ini sering kaku di sini ya Udin ya? Iya. Oke, nah ini besar banget Udin. Oke, yang lain termasuk bagus, nggak terlalu banyak gumpalannya. Oke, langsung aja. Sebelum kita buang anginnya, kita lakukan seluncur dulu atau relaksasi pada bagian kulitnya. Jadi rasanya itu kayak diurut. Nah, supaya peredaran darahnya lumayan lancar. Yang dibekam pun juga merasa enak. Oke, segini aja cukup ya, nggak perlu banyak-banyak. Bekam itu tidak harus banyak titik, yang penting tepat pada sasarannya itu udah cukup banget. Untuk aku pribadi biasanya kalau bekam untuk pembuangan angin atau pembuangan darahnya itu hanya memerlukan waktu sekitar 3 menit. Jadi setiap 3 menit cabut, buang anginnya, nanti pasang lagi. Jadi nggak perlu lama-lama. Yang penting kulitnya itu mengeras, itu sudah bisa dilakukan pembekaman. Oke, sekarang udah 3 menit. Kita cabut lagi, buang anginnya, pasang lagi. Ini adalah salah satu hal terpenting dalam bekam, yaitu jarum. Kalau kalian berbekam di tempat lain dimanapun itu, pastikan kalian tanya dulu jarumnya. 1 kali pakai atau enggak. Kalau jarum itu sudah berkali-kali dipakai, sebisa mungkin jangan kalian untuk berbekam di situ karena sangat berbahaya. Resiko terjadi penularan penyakit. Jadi pastikan jarumnya hanya 1 kali pakai. Oke ya. Oke Din, sebelum dimulai jangan lupa untuk berdoa dulu ya, karena pembekam hanya perantara. Sesungguhnya yang menyembuhkan adalah Allah. Tidaklah mungkin seorang pembekam bisa menyembuhkan kecuali izin Allah. Insya Allah ya, kalau dirimu sembuh itu dari doamu yang terijabah. Jadi silahkan berdoa dulu ya Udin. Istighfar ya Udin. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk teman-teman yang belum pernah bekam, jangan pernah terpaku pada darah, karena pada dasarnya orang bekam tidak selalu mengeluarkan darah banyak atau darahnya sedikit.
Yang penting di situ darahnya sudah bisa keluar, itu udah bagus. Jadi nanti bekam berikutnya pasti insya Allah nanti akan lebih lancar, lebih bagus lagi. Jadi darah tidak serta-merta menentukan penyakitnya keluar banyak, keluar sedikit kayak gitu, enggak. Jadi santai aja ya. Oke, tahan ya Udin ya. Sedikit aja tapi membahayakan. Darahnya sih nggak banyak, tapi sangat menggumpal. Nah, ini bahaya banget ya. Nah, ini yang bikin bahaya. Bahaya banget kalau kayak gini. Oke, nunduk dikit, Din. Oke. Pembekamannya udah selesai. Sekarang tinggal kita lepas satu persatu. Jangan lupa untuk disemprot pakai minyak zaitun. Dirapikan aja ya, nggak usah dilap, karena kulitnya iritasi. Kalau dilap pasti sakit. Nah, kalau bagian luarnya kita bersihkan saja nggak apa-apa. Nah, biar nggak terlalu belepotan. Oke, tapi untuk bagian yang iritasi sebisa mungkin jangan dilap kayak gini, karena pasti pedih, sakit, apalagi kulitnya sensitif. Oke, selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah, badan terasa ringan, enteng, pegal-pegal berkurang. Dan saya tidak menyangka hasil dari bekam bisa membuat badan saya lebih enak dari sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih untuk makhluk Tuhan RT 8. Sukses terus. Semoga kontennya selalu menginspirasi dan selalu berkembang.